Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohimatunisa. Di sini saya akan membahas sejarah singkat PT Adikarya Persero sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19. Sejarah singkat profil perusahaan PT Adikarya Persero. Bisa dilihat ya di sini. PT Adikarya Persero berdiri pada tahun 1960 yang bergerak dalam bidang jasa, konstruksi, pembangunan infrastruktur, properti, real estate, dan EPC, engineering, procurement, and construction. Proporsi kepemilikan saham pada tahun 2020 sebagian besar dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebesar 51% dan masyarakat sebesar 49%. Laba pada tahun 2020 sebesar 11,27 miliar dan aset pada tahun 2020 sebesar 37,69 triliun. Dividen tunai pada tahun 2020 sebesar 66,381 miliar. Selanjutnya saya akan membahas PT Perusahaan Adikarya sebelum dan sesudah terjadi pandemi ini. Jadi pada tanggal 8 Maret 2004, Adi memperoleh pernyataan efektif dari Bapepon LK untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat atas 441.320.000 saham biasa dengan nilai nominal 100 per saham dan harga penawaran sebesar 150 per saham. Dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum kepada masyarakat tersebut sebesar 10% atas banyak 132.000 saham biasa atas nama baru dijatahkan secara khusus kepada manajemen dan karyawan perusahaan melalui program penjatahan untuk pegawai perusahaan. Perusahaan tersebut kemudian dinasionalisasi menjadi PN Adikarya pada 11 Maret 1960 dan dipercaya mengerjakan berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu proyek awalnya Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terjadinya COVID-19, menurut artikel dan sumber yang saya baca, di masa pandemi ini pada tanggal 26 Maret 2020, harga saham Adikarya melonjak naik, yaitu di angka 386 per lembar saham. Perusahaan akan mengkaji ulang target kinerja perusahaan tahun ini, menyusul tekanan ekonomi akibat wabah corona. PT Adikarya Persero menyatakan akan memprioritaskan pengerjaan proyek infrastruktur berlebar proyek strategi nasional atau disingkat PSN di tengah pandemi virus corona ini yang telah memberikan gangguan yang sangat signifikan pada sektor konstruksi. Menurut sekretaris perusahaan Adikarya yaitu Purwanto Nugroho, dia mengatakan bahwa proyek berstatus PSN ini memiliki arus kas lebih stabil dibanding dengan non-PSN. Dia mengakui saat ini sejumlah proyek konstruksi tersendat karena adanya aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah wilayah di Indonesia. Dia mengatakan untuk industri konstruksi yang dikecualikan PSBB, kegiatan masih berjalan meski sedikit ada perlambatan. Tapi untuk proyek strategi nasional ini malah sebaliknya dan justru akan tetap di speed up atau dipercepat. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.